Shalom semua saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang dua cara untuk hidup. Di sini saya akan menjelaskan dan terbagi menjadi 6 bagian. Di sini saya akan menentukan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum adanya alam semesta dan dunia, kita memiliki seorang penguasa, yaitu adalah Allah. Kita adalah penguasa tertinggi yang menciptakan segalanya, baik alam semesta maupun dunia. Dia menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum adanya manusia, lalu dia menciptakan manusia untuk berkuasa atas bumi di bawah otoritas dari Allah. Jadi di sini dituliskan dalam kitab kita di dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh sebab kehendak-Mu semua itu ada dan dicipta." Di sini, apakah hal itu terjadi sekarang? Manusia menjadi penguasa atas bumi di bawah otoritas Allah? Tidak sampai di situ, ternyata manusia ingin berkuasa atas bumi tanpa otoritas dari Allah sendiri. Di sini dia memberontak, dia melanggar perintah Allah dan ingin menguasai bumi sendiri dan tanpa keberadaan Allah. Di sini tertera dalam ayat Alkitab kita di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-10 sampai ke-12. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, mereka telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di sini setelah itu, apakah Allah akan diam saja atas pemberontakan dari manusia yang ingin menguasai bumi tanpa keberadaannya? Ternyata Allah sendiri, dia tidak membiarkan manusia menguasai bumi ini oleh manusia yang telah memberontak atas perintahnya. Lalu Allah memberikan hukuman, yaitu kematian dan penghakiman. Di sini dikatakan dan tertulis pada ayat Alkitab kita dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27. Dan sama seperti manusia yang hanya mati sekali dan setelah itu dihakimi. Dan oleh karena tingkah dari manusia yang telah menyeleweng atas perintah-perintah Allah, atas semua yang telah diotoritaskan kepada kita untuk menguasai bumi, yang memberontak semuanya, dan inilah hasil dari penghukuman tersebut karena dia telah memberontak Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus. Dan dia datang sebagai penyelamat bumi. Dia rela mati untuk menghapus dosa-dosa kita semua manusia, yang karena manusia telah
memberontak atas perintah Allah yang ingin menguasai bumi tanpa otoritas Allah. Di sini dia telah rela mati dan menghapus segala dosa manusia. Tertera dalam kitabnya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Di sini berbunyi, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan ia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh sebagai wujud manusia, dan ia telah dibangkitkan menurut Roh. Dari sini kita tahu bahwa wujud seorang Yesus adalah juru selamat manusia. Dan setelah itu tidak sampai di situ saja. Lalu Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia memberikan sebuah otoritas kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menguasai bumi ini kembali dan untuk membawa kita ke hidup yang baru. Sini tertulis dalam kitab kita 1 Petrus pasalnya yang 1 ayatnya 3. Sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena oleh rahmat-Nya yang besar ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan. Dan dari sini kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan dan telah hidup menjadi penyelamat, menjadi sang juru selamat kita yang membawa kita ke hidup yang baru penuh pengharapan. Dan ini poin yang terpenting dalam hidup kita, yaitu dua cara hidup. Sini yang kita ketahui ada yang pertama adalah manusia yang ingin hidup berkuasa atas dirinya sendiri tanpa ada kendalinya dari itu. Dia hanya mau sesuka hatinya saja. Dia tidak mau hidup di bawah perintah Allah. Dia tidak mau hidup atas Allah. Dan di sini akibat dari dia hidup ini adalah pertama, kematian. Dan juga tidak hanya kematian, ia mendapat penghakiman. Dan itulah cara hidup yang pertama. Selanjutnya, cara hidup yang kedua, di mana manusia hidup di bawah otoritas Tuhan kita yang sekarang dan telah menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dimana siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di sini kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal dan juga hidup dengan pengampunan. Di sini tertera dalam ayat Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah yang selalu ada di atasnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari dua cara hidup ini, mana yang saudara-saudari pilih? Ya, apakah hidup cara yang pertama, yaitu hidup dengan cara sesuka hatinya tanpa ada aturan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu akibatnya adalah
kematian dan penghakiman. Dan apakah akan memilih cara hidup yang kedua, yaitu hidup di bawah otoritas Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita percaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita, hidup olehnya dan oleh kemuliaan, yaitu dengan cara ini kita akan memperoleh hidup yang kekal dan hidup dengan penuh pengampunan. Tidak hanya itu, untuk kita hidup dari cara di bawah otoritas Tuhan ini, yang kita perlukan adalah yang pertama, berbicara kepadanya melalui doa. Di sini saya akan kasih satu contoh doa untuk hidup cara kedua ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami tahu kami tidak layak, kami tidak pantas Tuhan atas diri-Mu Tuhan Yesus, karena kami telah berdosa, kami telah menyimpang atas peraturan-peraturan-Mu, kami telah memberontak Engkau Tuhan Yesus. Tapi sekarang ini Tuhan, kami telah menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menuntun kami ke hidup yang baru Tuhan, yang hidup penuh pengharapan dan hidup yang kekal. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dan tidak hanya berdoa saja, cara yang kedua yang harus kita lakukan yaitu taat. Baik itu taat atas perintahnya, baik itu taat atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, poin terpenting yaitu percaya. Kita percaya bahwa Yesus kita Kristus, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia Sang Juru Selamat kita, Dia yang telah membawa kita ke hidup yang kekal dan penuh pengampunan. Sekian saudara-saudari saya yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.